Tidak mudah bagi musisi baik itu solo ataupun band bisa keluar dari lubang jarum yang bernama reguleran lalu sukses berkarir. Dan kali ini gue kedatangan seorang musisi, penulis lagu dan juga frontman dari sebuah band yang bernama Juicy Luicy. Nah waktu itu di Panas Dalam kita selalu jadi opening karena kita kayak ngemis panggung gitu ke ayah kayak ya mau manggung opening boleh ya boleh gitu kan. Tiba-tiba ada Mas Yanwar dulu, sekarang udah nggak di Emotion, cuma Mas Yanwar dulu approach kita, pengen apa, pengen kaya nggak katanya, ya pengen atuh, ya udah tuh datang ke label, waduh. Yang telah berhasil keluar dari lubang tersebut dan juga sekarang sangat sukses dan bahkan lagu-lagunya akhirnya dimainkan oleh para band dan solois yang reguleran. Please welcome Juicy Luicy Uwan. Halo. Uwan nama lengkapnya Uwan. Julian nama Julian. Kaisar. Cuma panggilan teman-teman gue tuh dulu nggak bisa bilang nggak bisa ngomong aduh apa ya nama kondisinya tolol gitu dari kecil. Terus nggak bisa bilang jadi kayak Uwan gitu. Jadi sampai sekarang orang-orang yang deket gitu manggilnya Uwan jadi kebiasaan aja. Berarti itu dari bocah ya? Dari bocah banget. Dari berapa ya dari balita katanya. Gue juga nggak tahu, gue nggak bisa bilang ya, cuma dikasih tahu. Pas udah sadar gitu, Uwan kok Uwan sih? Ya kamu kata mama nggak bisa bilang dulu katanya. Aneh ya. R kan orang mah ya, anak lain mah. Tapi nama belakangnya Kaisar. Kaisar. Oke, ada history apa nih dengan Kaisar nih? Kalau nyokap bilang sih dia pas hamil gua nonton film Anak Kecil Raja gitu. Oke. Dan beliau pengen lo menjadi seperti raja. Amin. Oke, mantap. Juicy Luicy. Kalau kata anak-anak Jaksel sih, Juicy Luicy ini kayak ibarat living proof bahwa enggak semua yang reguleran itu akan stuck di cycle loop itu. Ada beberapa lah, kayak dulu kan ada yang lumayan terkenal ya, kayak Mike's Apartment, terus Juicy Luicy juga gitu ya. Dan rata-rata punya karya tapi yang akhirnya sampai meledak itu kehitung jari bro. Gimana tuh dari 2010 ya bikin Juicy Luicy? 2010, 2010 tuh itu masih di bawah reguleran. Itu kayak nebeng ulang tahun teman. Pertamanya ulang tahun temen. Nah nama Juicy Luicy pun gara-gara ulang tahun temen. Kebetulan gue di rumah suka gitar-gitaran sama Dennis adik gue kan, gitaris Juicy Luicy juga. Terus tiba-tiba teman gue ulang tahun, ceweknya kata, Wan yang nyanyi di ulang tahun Aing lu aja ya katanya. Oh ya boleh. Ya udah aja. Terus pas nama bandnya apa? Nah waktu itu gue abis nonton 50 First Date, Drew Barrymore, Lucy kan nama ceweknya. Si Lucy ini bibirnya juicy banget, jadi makanya kayak ya udahlah itu aja lah. Jadi Lucy bibirnya juicy. Iya, jadi makanya jadi Juicy Lucy. Oke. Tapi yang di Joy Under Imagination and Creation of Youth itu ada apa? Iya itu gara-gara bingung, masa kita sedangkal itu sih, gue bilang. Coba cariin, ada dulu teman gue Gelvi backing vokal di Juicy Luicy, sekarang udah enggak sih. Masa jawabannya begitu? Iya masa jawabannya gitu kan, malu-maluin. Iya. Taunya ya udahlah. Males. Ya udah ini aja kata Joy Under ini. Lidah Sunda mah ribet bos. Udahlah biasa aja. Berarti itu kayak istilahnya nih, kalau Joy Under Imagination ini kayak Malik and the Essentials gitu ya. Kan Malik kan music and apa gitu kan. Tapi ternyata kemarin gue lihat interviewnya enggak, kata Widi itu bukan kok kan. Bukan sumpah ternyata. Kayaknya ya kayak gue juga deh. Jadi dulu tuh gue inget banget acara MTV, lu inget gak sih yang tahun 2000-an MTV gitu kan? MTV Ampuh kalau gak salah ya. Sempet Malik tuh awal-awal naik 2003 apa 4 gitu ya kalau gak salah. Gue nonton di TV gitu kan. Terus Terdiam ada tuh pasti singlenya. Takut terus ya. Nah itu tuh ada di interview sama kalau gak salah waktu itu hostnya Jamie Aditya atau Vijay Daniel gitu ya. Dia nanya, weh gimana nih Malik bro Malik gitu. Sampai mereka tuh akhirnya kayak bikin statement bahwa Malik itu tuh music and listening gitu. Gue bilang boleh juga nih. Keren. Music ternyata bukan ya? Ternyata bukan. Widinya gue
kemarin lihat pokoknya. Kan sekarang lagi banyak podcastnya ya Malik ya. Iya. Oh bukan kok kata. Gue lupa sih kalau arti sebenarnya apa. Cuma yang itu dibuat-buat juga kayaknya sama kayak Joy Under Imagination itu tuh. Terus ini Dennis nih co-foundernya di Juicy Luicy adik ya? Adik gue ya. Oke. Dia yang nulis lagu. Kebanyakan lah yang nulis lagu dia. Personilnya tapi semuanya memang saudaraan atau? Enggak sih. Dulu kita setelah kan berempat dulu bertiga sampai berempat yang pertama kita di ulang tahun terus kayak coba ini main di kafe. Kalau dulu sih belum rame reguleran kayak sekarang ya. Kalau dulu kita masih nyari-nyari coffee shop yang ada live musiknya gitu. Ada di Bandung di Jalan Progo tuh. Di belakang gedung sate. Dulu sama Bisma Smash sama dia main jimbe. Terus abis itu 2 atau 3 tahun lah. Lumayan tuh dari main di kafe tiba-tiba main di pensi opening gitulah, main yang masih siang yang nontonnya panitia doang. Terus 2013 baru tuh bikin mulai agak di konsep gitu. Bikin lagu sendiri, mulai berani nahan godaan enggak main reguleran biar nggak disebut nggak dicap band reguler gitu, yang band cover gitu. Itu sih godaannya dari band reguler mau jadi dikenal as a band yang punya karya gitu. Godaannya sih nahan reguleran. Tapi waktu itu yang kepepet banget gue masih inget. Gara-gara kita mau recording tapi nggak ada duit, kita ngambil wedding di daerah Cianjur waktu itu. Cianjur sama di Subang gitu kalau nggak salah. Gara-gara buat recording. Jadi kita ada yang nawarin nih mau main wedding nggak? Oh mau, boleh. Akhirnya kebayar tuh. Utang sama studionya. Ada utang Indomie soalnya 1.800.000 di studio yang kita rekaman tuh. Lumayan panik kan itu. Untung ada wedding. Wah, berarti waktu pas dulu zaman reguleran mainin lagunya apa tuh? Top 40. Kalau top 40 gua Inggris apa Indo? Iya, campur sih ya. Biasanya Glenn Fredly. Terus kalau gua sama Dennis tuh dengerin, gara-gara kita sering gitar-gitaran berdua, kita dengerinnya Jason Mraz. Kebanyakan. Wake up everyone. Ya album itu kita dengerin banget. Gue hafal semua lagu album itu kacau. Album yang itu Butterfly kita bawain di audisi Kampung Jazz dulu. Wah gila, kita mau masuk audisi. Oh itu kalau nggak salah yang Parayangan ya? Unpad. Oh Unpad. Okay. Seneng banget tuh masuk audisi. Taunya mainnya jam 1 siang nggak ada yang nonton. Anjing, kayak udah senang-senang, yeay, juga kira udah sukses. Pernah. Gue pernah ngerasain juga yang main di sebuah festival karena usaha gitu ya. Pas lolos nama di poster, mainnya di awal. Mainnya di awal yang nonton panitia sama LO doang di berdua. Panitia LO sama ini penjaga tenan. Benar penjaga tenan. Padahal kita udah bangga kayak waktu itu Kampung Jazz tuh yang manggungnya Tompi, Glenn sama Malik tuh. Wah kita sepanggung sama mereka, boro-boro ketemu kagak. Di backstage aja kagak ketemu. Di backstage aja kagak ketemu. Kecuali lu niat bro nunggu. Iya, tapi males juga kan. Iya, tapi maksudnya jadinya kitanya jadi nonton gratis, nonton sampai malam bawa cewek gitu kan, jadi mantep lah. Iya. Apalagi datang ID gitu kan. Parah. Ya. Emang harus ngerasain kayaknya ya. Iya. Emang perjalanannya harus di situ gitu kayak. Di PHP-in dunia tuh harus ngerasain. Tapi apa sih yang paling membuat dampak reguleran tuh terhadap Juicy Luicy tuh gimana sih? Karena kan reguleran itu kan ngedrill diri kita banget ya. Iya. Mesti biasa dengan culture ngerokok, culture minum, request. Kayak jadi penghibur gitu loh. Maksudnya request gitu kadang-kadang berkali-kali bawain lagu selamat ulang tahunnya Jamrud. Ya. Maksudnya kerasnya dunia reguleran tuh dampaknya apa sih ke Juicy Luicy hari ini gitu? Kalau gua sama Dennis tuh nggak ada basic musik sama sekali ya, dari keluarga nggak ada darah musik sama sekali, jadi memang learning by doing aja gitu. Jadi memang waktu kita reguleran kayak pas nggak ada yang ngewaro, nggak ada yang ya gitulah, itu kayak ngetes mental juga sih ya. Itu mental juga yang bikin ya menurut gua sampai sekarang kayak kalau sampai sekarang lo bisa kalau misalnya lo nyanyi terus langsung orang pada ngelihat gitu ya, emang itu prosesnya itu sih gua bilang. Iya. Ya kayak lo manggung di sini tiba-tiba manggungnya di tengah mall nggak ada yang nonton. Ya itu ya bagian dari proses juga sih.
Lu harus ngerasain perasaan lu kecewa tapi lu harus manggung gitu. Iya, itu kayak ternyata profesionalisme tuh dimulai dari situ dulu. Kayak ini nggak seindah yang lo bayangin, tapi lo harus tetap manggung gitu. Lo udah ngulik-ngulik, lo udah latihan, tapi pas manggung nggak ada yang nonton, lo mau apa nih? Lo mau tetap nyanyi nggak nih? Lo mau tetap profesional apa lo mau bete aja gitu manggung lo? Itu harus ngerasain sih. Tipe performance Juicy Luicy itu kalau lo bisa ibaratkan dengan kalimat tuh, kalian tuh gimana sih? Kalau manggung ya curhat sih ya. Curhat ya? Curhat iya. Ini yang agak keren deh, jangan curhat. Heartbreak Celebration. Heartbreak Celebration. Itu bisa jadi tesis ya. Iya. Gua ngelihat ada cowok yang nangis waktu itu di lagu gua tuh kayak wah itu anjir. Gua langsung respect bro, kayak langsung kayak naik sedikit ruh gua gitu kayak ngeliatnya. Kalau cewek yang nangis kan ya udah gitu. Sampai nangis gitu kayak gua samperin. Terus kalau cowok yang nangis tuh kayak wah berhasil gua nih. Gila, itu berarti kayak berasa sebelum lu berkarir dulu mungkin lu juga pernah ngelewatin fase itu kali ya gitu. Tapi mungkin nggak nonton tapi dengerin lagu sampai nangis gitu ya. Ngomong-ngomong curhat nih, nyambung ke betapa mudahnya lagu kalian tuh viral di TikTok. Ada sampai yang bilang kayak lagu kalian nih kayak TikTokable banget gitu. Ada lantas tak di tanganku tampar dan masih banyak lagi. Menurut lo ini kebetulan atau kalian memang kayak research gitu? Iya, research tentang. Tiap bikin lagu sih gue nggak pernah kepikiran sejauh itu ya. Kayak yang penting pas bikin terus kayak biasanya Dennis nih udah nulis kayak tiba-tiba malam-malam coba rekam voice note gitu biar kan biasanya gitu prosesnya, rekam voice note terus nanti dilempar ke label, kalau di approve ya itu lanjut gitu, tinggal milih siapa produsernya. Nah sebenarnya paling kalau dari kita berdua atau bertiga sama A&R biasanya kita bikin lagu kalau udah kerasa enak ya udah gitu segitu aja, enak nih gitu, udah sih segitu aja dulu, nggak usah mikir terlalu jauh kayak ini bakal TikTokable, ini bakal viral, nggak pernah sih mikir segitunya karena ya ekspektasi lah ya, suka kecewa ya kalau ekspektasi kegedean. Jadi ya sih gue yang penting kita bikinnya pas gue nyanyi lirik ini hati gue geter dikit nih, geter udah nih ini dapat banget nih, gue sih segitu aja. A&R ya, kalau misalnya bicara A&R, Juicy Luicy itu indie dan akhirnya join label. Ini ya betul. Sampai sekarang masih di label. Oke. Itu pas awal-awal join label yang nawarin banyak. Yang pas awal-awal yang nawarin label cuma satu. Jadi waktu itu kita tuh nggak pernah punya planning yang jauh banget. Kayak dari stepnya kayak selangkah banget, stepnya kecil-kecil banget. Kayak dari band ulang tahun kita beraniin main reguleran di coffee shop. Dari situ coba yuk ke pensi, alhamdulillah dapat gitu pelan-pelan. Dari pensi kita konsepin coba jadi band indie rekaman, ya udah yuk dari band indie situ. Setelah 2 tahun jadi band indie waktu itu kita ngeluarin EP satu judulnya Dansa Malam, cuma udah di take down sama label karena ya sendiri ya itu. Waktu itu pas mau konsep album kedua kita lagi manggung di acaranya PD Baik, ada Panas Dalam. Iya. Kita sering nongkrong di situ. Di Lembang ya kalau nggak salah. Bukan, di daerah Jalan Riau dekat Gedung Pos. Kalau sekarang udah nggak ada sih tempatnya. Oh, soalnya terakhir gue denger tempatnya si Ayah itu di Lembang sih itu. Ya, enggak sih, nggak pernah di Lembang. Kayaknya ada acara deh itu. Oh, ada acara doang kali. Nah waktu itu di Panas Dalam kita selalu jadi opening karena kita kayak ngemis panggung gitu ke Ayah kayak ya mau manggung opening boleh ya boleh gitu kayak manggung. Terus tiba-tiba ada Mas Yanwar dulu, sekarang udah nggak di Emotion, cuma Mas Yanwar dulu approach kita, katanya nanya lu main musik mau tujuannya apa, katanya ngomongnya bahasa Sunda sih, pengen apa, pengen kaya nggak, katanya ya pengen tuh, ya udah tuh datang ke label. Waduh serius sih, gue mau konsep album kedua tuh, terus gimana, terus meeting sama anak-anak mau nyobain nggak, ya udah kita nanti ke Jakarta langsung aja approach 3 label, kita bawa EP kita gitu. Tadinya mau The Majors, Emotion sama satu lagi apa gue lupa. Tapi karena
Emotion aksesnya paling gampang kan di deket GI situ. Jadi kita ke situ doang. Ketemu beberapa kali. Oh jadi nggak sempet ada nggak ada ya karena udah males, terus sama licik lagi Emotion dikasih makan jadi kan kenyang ngantuk gitu, jadi udah males kemana-mana nih. Makan kenyang ngantuk. Iya ngantuk. Bingung kan? Iya jadi ya udah ngerokok aja di label gitu. Taunya setelah 3 kali pertemuan akhirnya cocok 2015 gitu tuh sign sama Emotion. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kalau 2015 tuh cycle-nya udah 3 kali ya? Udah 3 kali perpanjang kontrak? 2 yang kedua. Kan 5 tahun sekali kalau Emotion. Oh iya 2 tahun. Berarti ini baru perpanjang atau udah mau habis nih? Udah 2 tahun lagi kali ya. Soalnya yang perpanjang kemarin 2020 ya 2 tahun lagi. Ini ngomong-ngomong soal label nih ya. Sekarang pasti apalagi semenjak hits Juicy Luice ini banyak ya. Pasti adalah yang nyamperin lagi untuk nawarin ada sih. Pindah label kah, nawarin distribusi independen kah gitu ya. Lu sendiri 2020 kan baru tuh ya dan perpanjang kalian. Dasarnya apa? Dasarnya gimana? Mau perpanjang dengan label. Kayak udah nyaman aja kali di sana. Kita sama NR-nya udah temenan, si Iqbalnya temenan. Manajer kitanya Mbak Irene nggak pernah, itu nggak pernah ada masalah, transparan lagi. Jadi ya betah aja gitu. Ada kepikiran untuk kita udah cukup dapat ilmunya nih, udah bikin sendiri gitu. Nah di Emotion tuh kitanya kayak belajar bareng-bareng gitu. Kita kayak mulai dari nol bareng-bareng gitu. Terus tiba-tiba dari 2015 2 single nggak naik, kita mau dibubarin. 2018 mau dibubarin, gue mau daftar PNS waktu itu. Sumpah sempet. Bro masa gue udah mulai 2011 2010 nih. 2018 gak maju-maju. Ya nyokap gue pasti panik lah gitu, kayak kamu main band gak maju-maju, udah pulang subuh mabok katanya. Oh iya ya. Udah sana kerja, ada temen mama di sini katanya bilang. Wah digituin ya, kayak oh iya nih udah berumur, terus kayak gue masih jadi anak band dan gak maju-maju kan pasti kayak overthinking lah sendiri ya, insecure gitu, kepikiran. Akhirnya pas di 2018 itu gue ya udah deh, emang kayaknya gagal deh ini gitu. Tiba-tiba pas mau dibubarin bikin lagu Tanpa Tergesa tuh, tiba-tiba 2018 akhir tiba-tiba naik lagunya, tiba-tiba manggung banyak aja tuh dari situ. Langsung gue ditato biar nggak jadi PNS. Kalau dari apa ya, Tanpa Tergesa itu kan bisa dibilang lagu yang mengubah nasib Juicy. Ya betul. Yang paling berasa itu karena dari situ jadi panggungannya banyak, atau royaltinya? Iya dua-duanya sih. Dari situ tiba-tiba yang biasa kita manggung acara radio di tengah mall yang lagi diskon gitu-gitu. Terus tiba-tiba silakan nikmati semuanya. Ini Juicy Luice. Udah terus orang pada belanja, terus kita ngeliatin orang belanja sambil nyanyi. Tiba-tiba main di festival. Orang-orang pas dengar nama kita udah lari, udah singelong gitu. Kayak itu turning point banget sih. Oh ternyata nggak gagal banget juga nih gue gitu. Manggung festival banyak. Waktu 2019 tuh gue masih ingat, sebulan 24 kali manggung. Wow. Satu hari ada yang 3 kali tuh. Kacau. 24 kali. Iya padahal baru 1 single yang naik. Kita masih cover kayak lagu sendirinya baru 4 yang kita bawain, sisanya lagu cover. Gokil. Dan dari royalti sendiri sangat memuaskan dari lagu waktu awal-awal itu atau? Ya karena baru punya duit kali ya, jadi yang ngerasa cukup aja sih gua. Oke. Tapi lu sendiri kan belakangan lagi rame nih topik tentang royalti gitu ya. Yang dari kalian dan lu pribadi bro, kalau misalnya suatu hari panggungnya hilang nih Juicy Luice ini, hidup gak dari royalti doang? Kayaknya enggak sih ya. Bahkan hidup aja enggak ya? Kalau hidup kepepet kayaknya. Oh iya serius? Kayaknya ya. Kalau misalnya ya kalau kayak gitu situasinya gitu ya. Kan kalau kita dengar dari orang ya band-band luar gitu, kayak dia punya one hit wonder, sekarang aja masih hidup enak sampai sekarang. Betul. Iya kan. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Punya gitu? mansion. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu?
Iya 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 iya. Kalian by the way tahu gak sih yang ada orang gabungin lagu sama Kangguru itu? Oh iya tahu. Gokil. Itu tolol banget sih. Asli. Tadi gue mau ngasih lihat kalau kagak tahu. Oh ini nih. Kangguru diem lagi kanggurunya. Baik lagi. Nggak ribet. Lu sendiri gimana sih rasanya? Gue penasaran deh. Jadi merajai platform seperti platform Gen Z lah ya, kayak TikTok itu susah banget bro. Susah banget. Lu mau panggil ahli expert dimanapun, bahkan meeting orang TikTok, orang ByteDance misalnya mau ngasih saran lu bikin yang katanya ngerti algoritma gitu. Iya. Lu gimana? Maksudnya lu gimana sih? Wah kalau gua tips dan tutorial dari. Kalau gua tahu besok gua bikin lagi. Besok gue kalau tahu lagu hits gitu ya, kayak bisa bikin lagu hits kayak Lantas, besok gue bikin lagi tuh lagu kayak Lantas. Tapi ya nggak tahu sih, gue juga nggak ngerti kayak. Tapi emang bakal kayak begini terus gak formatnya? Bahwa galau kan justru ini terkenal kalau di sosmed ya kayaknya lebih ke kita ngetawain kesedihan itu sendiri gitu. Jadi kayak orang tuh kayak apa ya, lebih satir gitu ya, kayak sedih tapi ya udah ketawain aja dulu gitu. Kalau di sosmed, kalau lagunya kan memang serius sedih gitu kan kita. Betul, iya. Kalau di sosmed ya biar agak bumbunya dikit lah. Secara band sendiri nih, kalau dalam proses kreatif komposisi nih, seberapa dalam peran A&R? Karena kan kalau musisi solois biasanya A&R tuh nyari-nyari komposer, kalau nggak bisa nulis ya, terus suruh musisinya soloisnya nyanyi atau nyariin produser buat nge-trigger ide. Tapi kan kalau band, kalian semua nih yang nulis ya. Peran A&R di kalian tuh A&R cukup besar ya. Kalau A&R di kita Iqbal, karena kita emang deket juga temenan. Kayak dia milih judul dia milih tuh. Judul tuh ngaruh banget. Judul ngaruh banget, kayak judul sekarang aja kayak judulnya ada yang udah ada yang bilang juicy banget kayak Tampar, Lantas. Kayak gitu-gitu kan simple tapi sebenarnya deket tapi jarang diomongin aja gitu. Ya itu perannya Iqbal sih, A&R kita. Dan kalau untuk dari aransemen kebetulan aransemen produser kita, keyboardis kita juga Isal. Jadi dia emang udah kenal kita banget, udah tahu banget. Ada beberapa yang sama Ari Aru Tulus, ada yang sama Sik juga, Marco, Kitut, itu ada satu lagu di album kita yang baru nanti. Jadi kita tuh kayak bikin nih, biasanya basicnya emang cuma gitar doang sama voice note doang. Terus kayak baru nih, ini produsernya siapa? Ini kalau misalnya lagunya justru lucu banget yang akustik yang gitu, kebayang itu mah Isal aja. Cuma kalau lagunya agak aneh, kita agak lempar kayak ke Kang Ari, coba ini. Terus music directornya siapa? Kayak kemarin lagu Sialan yang sama Adrian kan nuansanya kayak nggak justru lucu banget tapi pengen tetap ada di benang merahnya gitu. Jadi kayak udah music directornya vokal directornya Kamga gitu waktu itu. Jadi emang biar agak explore gitu. Ya kayak gitu sih perbincangannya kalau masalah karya lagu. Dari si siapa, Isal ya? Faisal. Jadi si Isal ini kalau misalnya lagi dapat lagu gitu ya dari Dennis sama dari lu ya. Dia langsung yang ngeramu gitu sendiri. Langsung biasanya kita diskusi dulu. Terus kayak kalau Dennis tuh gua sampai bosen chordnya itu mulu gitu. Makanya soal ini chordnya jelek banget gitu. biar ke situ lagi gitu. Si Dennis. Tapi kalian nih sempat kepikiran untuk lebih keras gak musiknya? Kalau mau manis akustik begini terus? Kalau nanti di album yang nanti agak lumayan beda-beda sih. Cuma maksudnya yang orang tahu justru sih akustik simple gitu-gitu kan pasti ada lah ya. Cuma ntar memang agak lumayan explore sih di album kita. Kayaknya habis lebaran deh. Mantap. Dan ini lagu terbaru Hahaha. Lagi-lagi judulnya unik ya. Ini clickbait banget ya. Menjadi membahas tentang menjadi pilihan kedua ya. Iya. Ini lu sendiri pernah jadi second choice memang? Itu di lagu Lantas gua tuh. Lantas juga second choice juga kan? Oh iya. Ya. Oh berarti ini
Kalau dari trigger lirik lu ya, kalau musik Dennis gitu atau gimana pembagiannya? Kayaknya Dennis kayak ngelihat gua, ngelihat ya gitu, dia baca buku, dia nonton film gitu. Jadi ya kayaknya mungkin dia lihat terus dia tulis gitu, terus kayak ya kayak adik kakak ya, kayak oh dia kayaknya dia tahu deh apa gua lagi gimana gitu. Tapi lu sendiri udah nemu flow dalam apa ya? Kan terkadang tuh ketika kita kayak udah ketemu, oh ini nih flow-nya nih. Nah akhirnya jadi meniru lagi flow-nya biar sukses lagi gitu. Lu sendiri ada formula khusus gak sih dalam membuat lagu? Kayak mungkin hooknya kayaknya mesti ini nih, biar orang ini nih kayaknya ini ada formula khusus gak dari? Gak ada sih, soalnya beda-beda sih ya, kayak lagu Tampar nyanyi apa Hujan Samar itu jadi refnya dulu, terus tiba-tiba lupa, terus tiba-tiba ngecek voice note, terus tiba-tiba ini terusin yuk gitu kayak memang random aja sih kayaknya. Flownya tuh memang kadang-kadang kalau dicari nggak dapet, kalau sengaja dicari. Kalau kita lagi di hotel lagi gak jelas gitu, tiba-tiba ini enak nggak gitu. Berarti kalau workshopnya Juicy Luicy itu tidak direncanakan ya? Tidak, pokoknya kita tuh paling jadi first sama ref dulu, itu udah kita pede gitu, baru workshop sama produser. Nanti kayak biasanya kalau bridge itu jadinya tuh pas, malah bridge mah jadinya pas take vokal. Oh, pas take vokal baru jadi. Baru ada bridge gitu. Jadi ya emang random sih, nggak tahu sih mah. Gue sebagai orang yang nggak tinggal di Bandung ya, gue penasaran deh cara kalau di musisi Bandung tuh kalau lagi workshop tuh yang terutama mungkin Juicy Luicy gitu ya. Kalian tuh tipe yang terstruktur rapi kayak musiknya dulu, abis itu vokal, backing vokal, abis itu atau kalian yang lagi mood aja siapa gitu? Iya yang lagi, ya kita nggak pernah nge-push kayak ini harus kita bikin lagu yuk, ini harus jadi lagu bagus, nggak pernah gitu. Kayak memang kalau ketemu produser pun niatnya juga pengen ngobrol, pengen cerita-cerita aja gitu. Kalau misalnya ya biar nggak ada ekspektasi aja gitu, kita bikin biar ikhlas aja gitu keluarnya dari kitanya. Terus kalau dari rekaman Juicy Luicy itu kebanyakan gue penasaran deh, karena semenjak era bedroom musicians naik ya, kan banyak sekali kayak contoh Billie Eilish gitu ya. Oh iya. Dia rekaman di kamar sama kakaknya gitu dan sukses menang mana. Kalian nih kan kalau yang didengar di kita nih yang udah lewat mixing mastering dan udah lewat produksi, udah aransemen. Tapi sebenarnya source rekamannya tuh rapi semua dan bersih semua, atau kalian ada yang rekamannya cuma di kamar? Iya, banyak rekamannya dari voice note semua sih. Kita rekaman pakai handphone doang. Biasanya kalau yang jadi-jadi gitu ya. Oh, sampai dirilis dari materinya voice note? Enggak sih, maksudnya dari voice note ya gitu aja, oper-oper. Terus kadang-kadang ada yang mulai rapi kalau dikasih ke Isal, ke produser. Ini nih bayangannya kayak gini, vibesnya, soundnya gini-gininya. Nah waktu pas rekaman kalian harus di studio proper gitu gak? Atau? Iya, rekaman studio proper. Oh oke. Itu kalau rekaman juga Dennis tuh nggak pernah rekaman, soalnya mainnya jelek. Beneran, kita rekaman gitarisnya Pak Topan ada sekarang datang. Dennis lagi Jepang kan, jadi sekarang Pak Topan. Jadi gitarisnya Tulus jago banget. Oke. Si Dennis satu shift nyampe ref aja enggak. Emang dia cuma bisa bikin doang. Cuma jago bikin lagu, tapi kalau main ya. Waduh, kalau main. Tapi emang susah sih bro, emang susah. Wih, emang harus jago. Studio session musician tuh memang beda sama. Memang beda. Setuju. Karena lo harus robot gitu, maksudnya kayak apalagi kalau gitarannya yang main motif gitu, touchnya juga beda sih, tangannya beda. Lo ada ritual apa gak sih setiap rekaman? Harus teler dulu, harus minum ya, wine lah yang chill aja gua mah. Tapi kalau misalnya lagi seru ya, kalau ada whisky ya boleh lah. Tapi pernah rekaman pas sober? Pernah. Dampaknya lebih jelek atau lebih bagus? Ternyata tergantung kita lagi ini mau mabok mau enggak, kita lagi dapat enggak gitu. Kalau lagi gitu emang kitanya lagi apa ya namanya, living in the moment gitu ya, mungkin menurut gua kayak wah lagi enak aja nih gitu. Kalau lagi kayak gitu udah
Kalau lagi kayak gitu sih udah nggak mikir ini pengen bagus, ini pengen gimana, ya lagi enak aja guanya gitu. Biasanya nyari gua ngegalinya ke situ sih ya. Dengan minuman, dengan apa gitu. Pokoknya yang penting gue seneng denger ya aja gitu. Kayak vokal director gue pun, nah gitu dong gitu. Rasanya nih udah kena gitu. Cara nyanyinya, jadi kebut rekaman, cobain ya 2 kali dulu satu lagu, dicari dulu. Oh kayak kalau vokal director gue biasanya udah tahu kayak Wan perasaannya di part sini nih. Nah gue gali di situ biasanya. Oh mantap. Tapi kalian ada kepikiran mau bikin live studio session album gak? Jadi yang benar-benar live gitu. Takut lama. Takut ulang-ulang. Takut ulang-ulang udah di ending. Kesel tuh, berantem tuh. Oke, nih mungkin gue last question yang dari gue sih. Gue pengen tahu deh. Apa sih yang membuat kalian dari Bandung ke Jakarta akhirnya pulang kembali ke Bandung? Apa yang kalian suka di Bandung dan yang gak ada di Jakarta? Kalau gue sih Jakarta kecepetan ya buat gue mah. Nggak tahu sih gue kalau di Jakarta kayak bangun, main sosmed, makan, tiba-tiba udah malam lagi gitu. Kayak cepet aja semuanya, kayak segala cepet. Kalau di Bandung tuh, oh iya, dan ini yang nggak ada di Jakarta tapi yang gue selalu cari di Bandung tuh, kalau di Bandung di coffee shop kayak kita ke jam 2 siang gitu ke coffee shop outdoor ngerokok, itu tuh enak, adem, ada anginnya. Angin di Bandung tuh ada freonnya bro. Iya. Kalau di Jakarta mau smoking keluar, aduh panas banget. Iya betul. Iya, terus gue rumah di daerah Dago lagi, jadi wah iya itu biasa di daerah tuh. dingin. Makanya karena mungkin untuk sekarang kayak gue lagi di Bandung aja dulu deh gitu. Ke Jakarta juga deket, bolak-balik bisa. Dingin berarti sangat mempengaruhi proses kreatif ya. Gitu. Karena gue nggak pernah nge-push apa-apa gitu ya. Juicy Lucy itu kayak kalau mau bikin lagu ya bikin aja gitu sambil nggak pernah di planningin apa-apa tuh. Bukan orang yang punya rencana panjang gitu, emang banyaknya spontan aja gitu. Tapi kalau ngomongin nggak punya rencana panjang, next apa nih berarti? What can we wait for? Nah kayak ini tiba-tiba bikin lagu, ini udah 11, satu lagi yuk biar jadi album. Ini udah 12, udah bikin album aja. Iya oke. Berarti next album nih ya? Next album, abis lebaran kayaknya. Abis lebaran. Bakal ngadain acara apa kira-kira? Lebaran apakah bakal ada album release party atau apa? Pengennya sih ya, itu menarik sih. Boleh lah undang-undang konser lah. Iya pastilah. VIP kita ke Bandung ya? Iya. Di Bandung, di Jakarta juga deh. Nanti kita bikin Jakarta, Bandung, Senegal sama nanti datang yang Senegal ya. Anjir, ada yang orang-orang joget buat ngasih happy birthday. Terus gue disumpit gitu. Ya, thank you Wan udah sharing sama Indo Musikgram, Indo Music Talk. Thank you. Ya pokoknya ini teman-teman yang mungkin lagi reguleran punya mimpi besar ya, terus aja. Kalau lo, gue ngekutip dari siapa, Marvel tuh yang udah meninggal, Stanley. Kalau lo pengen jadi artis gitu, pengen jadi musisi, dan sekarang lo lagi di titik-titik tertentu, kalau lo dengan ini masih bikin orang senang, masih menghibur orang, berarti lo ada di jalan yang benar. Jadi ya terus aja lah. Mantap. Gue juga benar-benar inget lah dulu Randy Pandugo juga sempat reguleran ya, dan gue sempat sekali nungguin dia reguler sampai pulang, terus gue anterin dia sampai kosan gitu ya. Waktu itu dia terus ngapain aja di kosan? Enggak, ada ya? ngedropin doang. Ngedropin doang. Dan gue inget kayak, oh iya ternyata dari reguleran sampai akhirnya dia ngerilis Heaven waktu itu kan akhirnya sukses gitu. Semua prosesnya ada ya. Dan dia harus melewati bertahun-tahun jadi John Mayer Indo di Jaksel. Iya benar. Karena requestan orang John Mayer semua. Sampai akhirnya dia lepas dari beban brand itu jadi dia. Iya sih, pokoknya nggak ada jalan pintas guys. Ya, nggak ada shortcut ternyata guys. Jangan pengen viral, udah main musik aja. Senangnya, ingat-ingat aja lu senangnya main musik dari awal sampai misalnya sekarang lu udah ditonton banyak orang, ya senang-senangnya jangan hilang. Itu dia Sobat Musik, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah menonton dan mendengarkan. Bye bye.
Bye.